Bagaimana mengikuti peneguhan nikah di Abalov KTC JGC? Yang pertama, diberikan link bit.ly/regis-pn kepada jemaat yang akan mengikuti prosesi peneguhan nikah untuk mereka melakukan registrasi ya. Jadi tentunya sebagai suami dan istri peserta masing-masing harus melakukan registrasi di handphone masing-masing ya. Karena pada saat nanti mereka ketik dan klik untuk link ini ya, mereka akan masuk seperti yang tampil di layar ya. Sebagai suami dia akan langsung masuk memilih untuk link registrasi suami, sebagai istri dia akan masuk kepada link untuk registrasi sebagai istri ya. Nah, pada saat si suami dia akan klik link untuk mendaftar sebagai suami peserta peneguhan nikah, dia akan temukan beberapa isian-isian seperti ini ya. Jadi dia akan mengisinya, termasuk dia akan mengisi nama pemurid atau bapak rohani yang nanti akan mendampingi dia pada saat kelas peneguhan nikah secara online ini untuk internalisasinya. Demikian juga sebagai istri pada saat dia klik untuk link yang untuk registrasi istri, dia akan dapatkan hal yang serupa. Dia harus mengisinya dan jangan lupa terakhir dia harus klik submit atau kirim. Nah, kemudian sebagai pemurid ya atau bapak ibu rohani akan menerima email ya. Di dalam email adalah semua isian dari si peserta suami istri ini ya. Nah, jadi tentu artinya setiap jemaat yang akan mengikuti peneguhan nikah, salah satu syarat utamanya harus sudah memiliki bapak atau ibu rohani ya. Jadi si suami sudah punya pemuridnya, si istri sudah punya pemuridnya. Di mana pemurid dari suami istri ini adalah suami istri juga. Nah, pada saat si pemurid ya baik bapak rohani maupun ibu rohani menerima di email ya, itu akan menerima selain data hasil isian dan juga petunjuk ya bagi pemurid atau bapak rohani. Nah, sekali lagi jika sebagai pemurid atau bapak ibu rohani saudara tidak berfungsi sebagai konselor ya, tidak menjadi konselor bagi mereka si pasangan untuk masuk dalam peneguhan nikah, maka catatan konseling yang ada tertera di sini bukan menjadi tanggung jawab saudara, tapi ini menjadi tanggung jawab orang yang akan melakukan konseling, pasangan yang akan mengikuti peneguhan nikah. Nah, jadi sebagai konselor lah yang akan mempelajari link untuk catatan konseling peneguhan nikah, karena dialah yang akan melakukan konseling ya. Jadi sebelum mengikuti kelas peneguhan nikah online, setiap pasangan peneguhan nikah harus melalui proses di konseling. Oke, nah pada saat menerima link tersebut ya sebagai konselor ya, konselor yang akan melakukan konseling buat peserta yang ikut peneguhan nikah, coba pelajari dahulu ya, buka linknya bit.ly/catatan-konseling-pn. Di situ nanti akan ada dua pilihan, yaitu catatan konseling untuk suami dan catatan konseling untuk istri ya. Jadi silakan dibuka, karena nanti kalau pada saat dibuka baik catatan konseling untuk suami dan maupun istri ya, itu nanti ada dua pilihan ya. Ada pertama adalah catatan konseling untuk proses perjalanan nikah ya, untuk si pasangan peserta itu. Dan kalau ternyata si peserta peneguhan nikah pernah melakukan perselingkuhan di dalam masa pernikahan, baru akan menggunakan juga itu catatan konseling tentang hubungan suami dengan mantan, dan juga kalau istri juga hubungan istri dengan mantan. Oke, setelah sebagai konselor kita sudah mempelajari link ini, maka kita atur pertemuan ya. Sebagai konselor ya peneguhan nikah, kita bikin atur perjanjian ketemu dengan si peserta peneguhan nikah. Konseling ini dilakukan si pasangan peserta suami istri bersama dengan kita sebagai konselor ya. Paling baik adalah suami istri juga ya. Nah, pada saat kita bertemu ya, entahkah itu onsite maupun online ya, kita menggunakan panduan catatan konseling ini sebagai bahan kita konseling ya. Jadi kalau kita buka ya, kalau perjalanan pernikahan ya, baik suami atau istri, ada beberapa catatan yang perlu kita isi selama kita melakukan konseling ya. Kita konseling si suaminya dulu, kemudian setelah selesai kita konseling si istrinya tentang perjalanan pernikahannya. Nah, kalau ternyata mereka ini ya, setelah selesai ya, dan kita klik submit,
kita sebagai konselor ya, kita akan menerima hasil konselingnya di email kita ya, seperti ini ya, baik dari si suami maupun si istri. Nah, kalau si peserta ini kedua-duanya belum pernah melakukan perselingkuhan selama di dalam pernikahan mereka, sudah bisa kita langsung berikan kepada si peserta ini link untuk materinya, materi kelas peneguhan nikah, yaitu bit.ly/KTCJGC-nikah01 atau QR code-nya, bisa di-scan juga. Nah, tapi kalau ternyata entahkah si suami atau si istri peserta ini pernah melakukan perselingkuhan di dalam pernikahan mereka, kita perlu melakukan konseling lanjutan, yaitu konseling tentang hubungan suami dengan mantan, kalau tentu yang si suami yang melakukan perselingkuhan sebelumnya. Nah, kalau pada saat kita klik, nah bahannya seperti ini, baik untuk mantan ya, baik si istri dengan mantannya maupun si suami dengan mantannya, kita akan terima seperti ini. Ini yang menjadi panduan kita sebagai konselor untuk mengkonseling mereka. Kita isi ya, kemudian kita akan terima hasil konseling ya lanjutan ini ya di email kita ya. Setelah kita terima, kalau ternyata kok perselingkuhan yang dilakukan lebih dari sekali, kita lanjutkan lagi proses yang sama untuk mantan selingkuhan yang berikutnya dan sampai selesai. Nah, jika sudah selesai ya, kita akan berikan link untuk materi kepada si peserta, kepada si suami dan si istri. Ingat, karena masing-masing harus membuka materi ini di handphonenya masing-masing, karena ini diisi oleh secara pribadi, baik si suami atau istri peserta. Nah, jadi gunakan kedua panduan konseling tadi untuk panduan saat kita bertemu konseling ya. Nah, pada saat nanti si peserta menerima link materi itu, ini bagian pertama, mereka akan jumpai isian seperti ini. Di awal selalu mereka harus mengisi nama, email, ya juga nama pemuridnya dan email pemuridnya. Nah, tentunya nanti semua hasil catatan internalisasi ini akan diterima oleh si pemurid, Bapak atau Ibu rohani, bukan lagi kepada si konselor, kalau itu pribadi yang berbeda. Nah, selain klip nanti isinya adalah penjelasan bagian pertama, ada isian dan juga pilihan yang mereka harus isi secara pribadi. Nah, setelah mereka isi ya, sebagai pemurid ya, kita sebagai Bapak atau Ibu rohani, kita akan terima isian seperti ini. Mereka pun sebagai peserta juga akan terima apa yang mereka isi ini. Karena di dalam isian yang mereka terima di email ada penjelasan bahwa mereka itu bisa lakukan untuk diskusi dengan pasangan, apa yang sudah mereka dapatkan secara pribadi. Ini ada panduan diskusinya, supaya mereka bisa lanjutkan internalisasi dengan pasangannya, dengan suami atau istri mereka. Nah, setelah kita terima sebagai pemurid di email kita, apa jawaban mereka di bagian pertama ini, kita bisa berikan materi bagian kedua. Kita kasih linknya ya, ingatkan mereka sebenarnya sudah terima, karena mereka juga terima salinan ini di email mereka. Kita cuma pastikan aja, kamu sudah terima juga apa isian yang kalian isi di bagian pertama. Kalau sudah, ingatkan mereka untuk kalau mereka sudah selesai mendiskusikan ini dengan pasangannya, bagian pertama, mereka bisa masuk ke bagian kedua, ada linknya. Nah, pada saat mereka masuk ke bagian kedua, ya, mereka harus mengisi kembali data yang seperti biasa di awal, ada klip penjelasan bagian kedua, dan ada juga isian atau pilihan internalisasi yang mereka harus isi. Nah, setelah mereka isi ya, baik kita sebagai pemurid maupun mereka sebagai peserta sama-sama menerima salinan ini di email kita ya. Nah, setelah di sini pun juga ada panduannya, apa yang mereka harus lakukan ya, setelah mereka terima hasil jawaban internalisasi pribadi mereka di bagian kedua. Nah, ingat, bagian kita ada mengingatkan lagi setelah kita terima email ini. Bagaimana kamu sudah selesai mendiskusikan lagi untuk bagian keduanya sesuai dengan petunjuk? Kalau sudah, kita ingatkan, jangan lupa masuk ke bagian ketiga sesuai dengan link yang tertera. Nanti mereka akan masuk kepada materi bagian yang ketiga. Ada pengisian data, ada klip penjelasan, dan ada isian internalisasinya. Nah, kemudian inilah salinan yang kita dapatkan dan juga yang mereka dapatkan.
Nah, setelah di bagian ketiga ini ya, kita bikin janji ketemu ya. Kita sebagai pemurid ya, kita bersama dengan pasangan kita sebagai pemurid mereka, bertemu dengan mereka. Jadi bertemu berempat ya. Eh, Baik secara onsite maupun secara online ya. Untuk apa? Untuk kita bisa bahas isian-isian yang mereka isi di dalam internalisasi baik bagian pertama, kedua atau ketiga yang menarik ya. Mungkin itu ada bagian-bagian yang bisa jadi kita perlu layani mereka lagi, baik itu si suami maupun si istri atau kedua-duanya. Nah, setelah kita bertemu dan kita bahas hal-hal yang menarik itu ya, jangan lupa ini bagian kita memberikan pengarahan teknis untuk prosesinya peneguhan pernikahan. Tentu prosesinya ini sudah kita sepakati dengan PA di mana si pasangan peserta berada, komselnya, dengan kita koordinasi dengan koordinator PA atau dengan PA ya, supaya mereka itu paham dan juga termasuk waktu yang sudah disepakati kapan akan dilakukan prosesinya. Nah, setelah kita selesai mengadakan pengarahan itu, jangan lupa kita berikan link untuk mereka bisa mengevaluasi hubungan pernikahan mereka berdua selama ini. Ada linknya yaitu bit.ly/cek-nikah kepada masing-masing peserta. Jadi ingat, baik si suami maupun si istri peserta masing-masing harus mengisi assessment ini secara pribadi di handphone mereka. Nah, ini kalau mereka sudah membuka link tersebut, mereka akan temukan ya ada banyak isian-isian mereka harus isi ya. Pilihannya mereka isi dengan apa adanya untuk bisa mengevaluasi seberapa sehat sebenarnya selama ini hubungan pernikahan mereka. Nanti kita sebagai pemurid ya, Bapak Ibu rohani akan terima jawaban dari mereka, baik dari si suami maupun si istri. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, kalau ternyata jumlah total dari isian tersebut itu ada di kolom oranye atau merah, artinya kesehatan pernikahan mereka agak memprihatinkan dan sangat dianjurkan mereka bisa mengikuti modul Marriage Forever untuk bisa menolong mereka menata kembali hubungan pernikahannya. Bagaimana caranya? Kita bisa berikan link untuk mereka registrasi, yaitu bit.ly/ikut modul MF ya. Nah, pada saat nanti mereka melakukan registrasi ya, ingat registrasi ini pun ya dilakukan secara pribadi ya. Baik si suami maupun si istri sama-sama harus melakukan registrasi karena ada bagian informasi secara pribadi yang mereka harus sertakan. Jadi pada saat mereka ketik dan klik untuk registrasi ini, mereka akan temukan seperti mereka isi ya. Setelah mereka isi dan submit, tidak berapa lama tentu kita sebagai pemurid akan segera dihubungi oleh tim Marriage Forever untuk diberikan penjelasan modul yang bisa diikuti oleh pasangan yang kita bina. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan pengarahan dari tim dari Marriage Forever. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi bukan hanya kita menolong pasangan supaya mereka bisa ikut peneguhan nikah, tapi kita juga bisa menolong mereka yang pernikahannya sebenarnya kurang sehat untuk mereka bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran firman sehingga bisa menata ulang kembali pernikahan mereka menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama, kita bahu-membahu, kita tolong dan kita layani setiap jemaat yang pernikahannya yang butuh dipulihkan dan mereka yang haus untuk bisa pernikahannya mengalami berkat yang daripada Tuhan karena mungkin mereka belum mengalami pemberkatan nikah secara Kristiani. Tuhan Yesus memberkati.